إن ربي قريب مجيب. Taubah. Di sini alhamdulillah sudah ada di tangan kita. Inilah kaifiyah salat taubah. Inilah tata cara salat taubah. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Sadar kita dunia bukan tempat tujuan kita, tapi dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan akhirat. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia adalah sebagai alat atau media untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dunia tempatnya beramal, siapapun kita, apapun profesi kita, ya, sehingga apapun jabatan kita, kita dianjurkan untuk beramal di alam dunia. Wal akhiratu darul jaza, nanti akhirat tempat balasan. Di sini tergetar hati kita untuk membahas masalah tata cara taubat yang benar. Semua kita, siapapun, termasuk yang bicara, nggak pernah luput dari dosa. Kematian pasti. Jadi orang kaya belum tentu, jadi pejabat mimpi, mati pasti. Tapi orang lupa. Sesuatu yang nggak pasti, mereka berjuang mati-matian, berangkat gelap, pulang gelap, tapi akhir hayat nggak kaya-kaya. Tapi sesuatu yang pasti itu mati, tapi dia belum ada persiapan buat mati. Yang paling sedih adalah, yang paling menyesal, yang paling rugi adalah orang yang di alam dunia belum sempat taubat keburu mati. Malam masih tertawa terbahak-bahak. Kamin fatan asba yusbihu dohikan. Berapa banyak orang malam masih tertawa terbahak-bahak. Masih dalam dunia arena dugem, senang-senang, euforia, poya-poya, makan minum sepuas-puasnya di tempat yang tidak ada lagi jarak antara laki-laki dan perempuan. Mereka bergaul bebas, gak taunya besok udah kaku. Besok pagi beliau sudah dimandiin, sudah berada luar biasa, maaf, di dalam situasi dan kondisi yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dikapanin. Nah, itu yang kita takut. Kalau orang maaf meninggal dunia sakit dulu itu mending, ada sempat taubat, istighfar, ya. Tapi kita takut segur-gugur mati. Kamin sohihin mata bigori ilatin. Berapa banyak orang seger-buger sehat walafiat, makan masih doyan, besoknya maaf luar biasa udah meninggal dunia secara tiba-tiba. Allah karim. Belum ada persiapan. Wa kamin sakimin asyahina minadahri. Berapa banyak orang yang sudah sakit, artinya komplikasi sakitnya. Kalau kata dokter secara medis nggak ada harapan buat hidup, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih bisa lari pagi. Banyak yang begitu. Sampai sekarang masih sehat, padahal sudah divonis mati sama dokter. Makan sudah dipantang, semua organ tubuhnya udah rusak, ginjalnya udah rusak, paru-parunya, jantungnya. Bukan lagi di EHO luar biasa, sudah pasang ring, tapi sekarang masih hidup. Itulah Allah masih perkenankan dia buat hidup. Coba tolong kita jadikan semua media kontemplasi kita. Bagaimana kesudahan hidup kita? Bagaimana endingnya? Nah, ini kita lagi akan bahas. Supaya kita termotivasi sebelum meninggal dunia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sholat yang terakhir. Setelah itu kita mungkin sudah menghadap kepada Allah. Kematian telah tiba, Israel sudah menjemput ruh kita. Itu yang kita minta yang pertama. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Rabb, aku mohon kepada Engkau mati dalam husnul khotimah. Yang pertama. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Rabb, berikan rezeki kepada aku, karuniakan kepada aku apa kematian setelah bertobat. Taubatan nasuha, taubatan nasuha apa? Qoblal maut, sebelum meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia udah taubatan nasuha. Kita iri dengan prestasi Ustadz Amir Aditra bin Kiai Haji Arifin Ilham. Kenapa? Usia 20 tahun tapi prestasinya, Mas. Udah mimpin zikir, mimpin pesantren. Allah, di lautan jamaah beliau
mengikuti retorika orang tuanya. Masya Allah. Bahkan angin kematian beliau dia udah tahu. Dia sudah bersedagurau sama istrinya. Itu orang-orang baik begitu rata-rata. Nggak kelihatan sedih. Orang tuh kalau sedih kenapa? Emang belum punya amal. Orang belum punya amal, belum punya bekal, diajak pergi haji juga takut-takutan. Kenapa? Belum punya amal. Mungkin pergi hajinya bisa, cuman ilmunya belum siap. Itu kadang-kadang nggak berani. Jadi kenapa ada orang diceritakan kematian, rasanya merindu betul dia berjumpa dengan Allah. Itu orang sudah beramal soleh. Wa man yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, dia beramal soleh. Orang cerdas. Aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang selalu ingat kepada kematian. Itu orang ingat mati, orang cerdas. Tetangga saya habis kena gusuran 12 miliar. Dia beli mobil 2, dia beli rumah, bikin rumah 2 tingkat. Habis katakanlah 4 miliar. Belum gunting pita. Belum sempat ditempatin, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Tuh, itu dunia udah. Dunia begitu. Bagus dong, luar biasa, masuk rumah dia bangun 2 tingkat besar, mobil dia beli semua. Udah walhasil perabotan rumah tangga serba leks. Belum ditempatin udah meninggal dunia. Itulah kematian. Itu yang kita takut. Makanya aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia selalu ingat kepada mati. Banyak ingat mati. Wa asaduhum istidadan lahu. Dan yang paling dahsyatnya adalah orang yang selalu siap mempersiapkan bekal dengan amal soleh menjelang kematian. Tuh. Kayaknya maaf, jadi maaf. Kita kalau beramal jangan nunggu kaya. Kita nggak pernah tahu. Ini uang di dompet kita, bukan milik kita semua. Kayak biasain kalau naruh uang jangan di dompet semua, taruh di kantong atas. Saya selalu tuh kalau kemana-mana ada tuh di kantong atas. Ya, selalu. Kenapa? Supaya kalau andai kata ada orang yang pantas kita kasih, nggak buka dompet dulu. Keburu jauh tuh orang, biar kita langsung kita kasih. Itu ciri-ciri orang beruntung apa tuh? Orang yang paling beruntung adalah di antara manusia adalah dzikrul dzunubil madiyah, ingat dosa yang telah dilakukan. Kalau ingat dosa dia termotivasi untuk bertobat. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan amal kebaikan. Kalau habis beramal lupain. Jadi kita terus termotivasi untuk selalu beramal. Yang ketiga adalah an-nadru man fawqahu bil ibadah, memandang orang di atas kita dalam urusan ibadah. Tetangga kita kerjanya serabutan, tapi ngajinya rajin, tahajudnya rajin, puasa Senin Kamis rajin. Lihat orang yang lebih atas dari kita, yang lebih tinggi dari kita, urusan ibadahnya, urusan akhiratnya. An-nadru man dunahu, melihat orang di bawah kita di dunia dalam urusan dunia. Kita alhamdulillah bisa bekerja, bersyukur bisa kerja. Ada rezeki yang kita bisa harapkan sebulan sekali. Dengan sebab kita kerja. Berapa banyak? Orang anaknya banyak, nganggur, Masya Allah. Tinggal di kontrakan, istri hamil tua, anak yang sapian sakit, bini cerewet. Kiamat sugro. Kalau begitu tuh, suami yang begitu insya Allah di akhirat nggak disiksa lagi. Kenapa? Sudah tersiksa di alam dunia. Masya Allah, kita nggak pernah tahu. Nih, ya. Jadi ini coba tolong. Inilah kaifiah sholat. Apa kaifiah? Tata cara. Dikerjakan kapan? Dikerjakan waktu sahur. Bang Muhtar jadi bangunnya jam 3 atau setengah 4. Jangan mepet ke subuh waktu sahur. Ya. Sebelum waktu subuh. Sesudah berwudu, ya, begitu dengan wudu yang rafi. Setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, yang rapi. Tuh, ya. Bermula lapat niatnya yaitu dapat lapat niat sholat taubah. Awas nih niatnya benar. Usolli lillahil azim rakaataini sunatat taubati Allahu akbar.
Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Sunnat taubati. Salat ini adalah sunnah taubah. Namanya salat sunnah taubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadir hati kita bahwa saya sedang sholat sunat 2 rakaat semata-mata karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Taruh tangan di dada. Setelah itu apa? Kemudian membaca doa istiftah. Biasa. Doa istiftah itu biasa. Allahu Akbar kabira. Sampai wa ana minal muslimin. Sampai di situ. Ya, kemudian membaca doa istiftah. Setelah itu apa? Dan Fatihah. Ya, setelah baca Fatihah, baca ayat ini. Nah, ayatnya bukan ayat-ayat yang pendek atau juz amma, tapi inilah ayat yang dibaca setelah baca suratul Fatihah. Apa surahnya? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Itu surahnya pendek. Mesti dihafal. Jangan bosan gak dihafal. Kalau antum punya meja yang buat baca hatam Quran. Jadi kalau baca dalam surat itu Al-Quran yang ditaruh di depan. Kayak banyak tuh. Ya, di masjid-masjid orang pengen hatam Quran, itu nggak hafal dia. Pak Ridwan taruh di depan. Quran dibaca. Dikebet ayat yang mau baca atau taruh di depan, baca nggak apa-apa sebelum hafal. Karena kadang-kadang memang kita kalau ngapal surat lama. Ngapal surat kalau ngitung duit cepat. Ya. Kayak perempuan kalau lagi ngidam hamil muda apa aja enak, lihat makanan enak, lihat ikan pengen muntang, lihat suami gedeg, lihat duit hijau. Biasanya begitu. Insya Allah nggak pernah salah. Ya. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum, ya, dan andai kata sesungguhnya mereka idzalamu, ketika mereka melakukan kedzaliman anfusahum terhadap diri mereka, ja'uka, mereka datang kepadamu ya Rabb, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, maka dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfarallahu rasulu, dan Rasul pun memohonkan ampun buat kita, lawajadullaha tawwabar rahima. Ini saya kau dapatkan Allah, sebab Allah tawaban, menerima taubat kita, rahimah, dan maha penyayang. Tuh kalau kita taubat, dosa kita sebesar apapun, kalau kita taubat diterima sama Allah, diampunin sama Allah. Jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah. La tayasu. Jangan putus. Jangan terlanjur bahasa, jangan. Wah, masih muda, maaf, mungkin antum sudah kena minum-minuman keras, judi, perkawinan online, biasalah. Dan online, ngos-ngosan sendiri di rumah, bego loh. Nikah biar benar, ijab kabul, interaksi di depan ada orangnya. Online, bengong ya orang PA. Tuh orang, sekarang modelnya apa aja ada, apa aja online sekarang. Astagfirullahaladzim. Tuh. Taubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Syarat taubat 3 akhi. Suruh taubat salasa. Syarat taubat yang benar ada 3. Pertama, an-nadamu, nyesal. Ya Allah, nyesal. Kalau ngomong gak ada kebanggaan. Jadi kalau lagi sendiri dia ingat sama perbuatan dosa dia senang. Itu namanya belum taubat. Atau dia lagi sama istrinya tapi dibayangin wanita lain, itu dosa besar ente. Zina ente. Berimajinasi dengan perempuan lain sementara ente sedang sama istri ente, itu dosa besar. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Jangan. Seorang laki-laki yang normal, yang sehat, zahir batin adalah dia selalu bangga dengan istrinya. Nggak ada di mata lain yang paling dia banggakan kecuali istrinya. Begitu. Jadi jangan kita ingat sama yang dulu-dulu, jangan. Kenapa? Anda nikahkan istri Anda, kan itu pilihan Anda. Jadikan sebagai ladang amal. Dan wanita yang ahli surga adalah wanita yang senantiasa tidak mau lepas dari suaminya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang berat. Di zaman udah begini fitnah, udah merajalela.
Sampai ada orang nanya, pertanyaannya geblek. Lebih baik mana? Hubungan tanpa status apa nikah siri? Ayo jawab. Oga, mau. Hubungan tanpa status diulur terus, gak dinikahin. Atau nikah siri? Nikah siri banget, ini nikah agama. Itu boleh sebetulnya. Orang ngomongnya siri sih. Jadi perempuan merasa kayak gimana momok. Tapi kalau dibilang nikah status yang jelas, itu nikah menurut agama, cuman namanya nggak terdaftar. Jadi kalau nanti dia ribut nggak bisa ngadu. Itu ruginya perempuan begitu. Hanya nikah biar jelas. Tuh di samping sah menurut ya kantor urusan agama, sah menurut negara. Jangan mau neng, dinikahi siri jangan mau. Nanti bingung ngasih warisannya. Abang kalau memang udah, ya saya tahu jatah perempuan, jatah laki-laki 4, tapi tolong istri abang yang tua suruh kemari. Minta izin. Kalau abang sudah dapat izin dan dia mau tanda tangan, baru saya mau. Itu kan banyak yang begitu perempuan. Itu ada seorang, ya luar biasa, istrinya 3, dia sebagai orang yang punya yayasan. Itu senantiasa diulang-ulang tuh di YouTube. Ustaz Arifin Ilham istrinya setia 3-3-nya. Yang satu masak, yang satu nyeduh kopi, yang satu luar biasa nyuapin makanan. Terus saya lagi cari itu dia nggak ketemu sampai sekarang. Kalah ilmunya eleh gitu. Susah mah gitu. Dibilang, Mi, mau masuk surga? Mau? Bener Mi? Nggak pakai dihisab? Mau? Ya. Abi mau kawin lagi, biar gue neraka. Biar gue di neraka. Saking gak maunya dia. Apalagi model kayak begini ya. Gak mungkin. Paling jatuhnya selingkuh. Ya begitu subhanallah tuh. Tuh ayat yang pertama begitu Pak. Ya ayat pertama itu. Ya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Setelah Fatihah baca itu. Nah setelah baca ayat tadi apa? Baca lagi astaghfirullahaladzim wa as'aluhu taubah 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa as'aluhu taubah 3 kali baca sebelum ruku. Dan ini lembaran jangan dianggap sulit, gampang. Lagi antum yang sering ya banyak menghafal, ya menghafal hadis, hafal Quran, hafal hukum-hukum agama. Udah ini gampang, nggak ada. 10 menit kalau kita konsentrasi khusyuk, kalau perlu tempat yang tenang, bangun malam baca sebelum subuh udah hafal. Anak sebelum asar udah hafal. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Udah hafal saya. Ustaz hafal? Hafal Ustaz? Ya Ustaz hafal. Tuh, bacanya apa setelah itu? Ya, bacanya ya astagfirullahaladzim tuh, ya astagfirullahaladzim wa as'aluhu taubat 3 kali. Dan pada rokaat yang kedua, 2 rokaat pertama, gak ada yang sulit, semua sama, gerakannya sama, cuman ada tambahannya doang. Ada tambahannya doang tuh. Dan pada rokaat yang kedua, tuh, ya setelah Fatihah baca ayat ini, sambungannya tuh, wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu thumma yastaghfirillaha tu yajidillah ghafurur rahimah. Yang pertama ke walau annahum, yang kedua wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillah ghafurur rahimah. Wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillah ghafurur rahimah. Gampang, jangan bikin sulit. Yasiru wala tu'asiru, bikin mudah jangan bikin sulit. Anak bisa, insya Allah boleh, optimis namanya. Gimana ya kalau anak nggak hafal, nggak sholat taubat, yaudah sampai kapanpun itu nggak taubat sama Allah. Dosa makin tambah dari muda, taubat nggak pernah keburu mati. Masya Allah. Ada orang maaf kalau urusan dunia getap, semangat, cekatan. Tapi kalau diundang sholat berjamaah tuh tarhim jam 4. Tarhim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik
Mestinya bangun udah. Itu bangun sebelum subuh seger. Kalau mungkin antum nggak bisa pakai air dingin, pakai tuh wika, pakai air panas, pakai ya, atau beli ada tuh ya di toko air kita pakai tuh yang kita pinggir besar, ada cold, ada hot, ada titik biru, ada titik merah. Cuman yang langsung titik merah kalau jotan ente pakai supaya kita bisa bangun subuh. Ada orang yang nggak biasa badannya dingin. Ya, biasa kita, bukan kita manja diri kita, kita motivasi buat ibadah. Kalau kita beli buat begitu, buat ibadah, insya Allah berpahala. Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. La yanqusu malun min shadaqatin illa baliyajran. Tidak akan pernah jadi kurang rezeki yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kecuali tambah dan tambah serta tambah. Tambah terus duit kita. Anak dari 2,5 tahun yang lalu alhamdulillah nggak merasa kayak susah, bener nggak pernah. Walaupun maaf kopi 2 tahun luar biasa. Ibarat kegiatan, jangankan yang belum ada kegiatan, yang udah kegiatan diputus, yang udah janji luar biasa, udah kita ACC diputus. Nggak jadi masalah. Yang penting Allah tidak putuskan rezeki kepada kita. Allah yarzuqu liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Allah nggak miskin, minta sama Allah. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah yang pintunya nggak pernah ditutup Allah. Arba'a wa isrina sa'ah, 24 jam Allah buka pintu buat kita. Subahan, pagi, naharon, siang, masaan, sore, lailan, malam, 24 jam. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Curhatnya sama manusia. Manusia susah juga. Ya, lu pakai cerita sama gua, sama tiada habis. Berpelukan, sama-sama susah. Minta sama Allah. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya. Kita maaf nih demi Allah, ini bukan ria, harus minimal. Malah dalam suasana begini kita bisa bantu orang. Ya. Bisa bantu orang luar biasa. Dengan Israel kerja di rumah saya, bukan kerja sebetulnya, kita mau bantu dia. Kalau langsung kan gak enak. Dia bersih rumah kita, dia masakin, dia nyuciin baju kita. Allah kasih rezeki kita. Karena kita peduli dengan orang lain. Orang lain mengantungkan harapan kepada kita nggak putuskan. Allah nggak putuskan hajat kita. Karena man qata'a man irtaja, qata'allahu yaumal qiyamah raja'ahu. Siapa orang memutuskan hajat orang yang datang ke rumah kita putuskan. Raja'allahu qata'ahu, raja'allahu qata'allahu raja'ahu. Allah putuskan keinginannya kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah nggak butuh sama kita. Ketika kita nggak pernah menolong saudara-saudara kita di alam dunia, tapi kalau kita tolong, Allah bentangkan jalan. Makanya orang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh ke surga. Coba buktikan sama antum. Anda udah amalin tuh. Seneng kalau lihat anak-anak kecil kumpulnya, 5 orang 10, ayo nak jajan, yuk silakan. Buya, minum es sama coklat ya? Iya nak. Aku pengen makan ciki. Oh ya silakan ambil. Udah selesai, udah nak. Udah senang perut, kenyang perutnya. Pahala. Allah buka pintu surga. Buat orang yang suka menyenangkan anak kecil. Coba Pak Mamutar, coba. Anak kecil ente kumpulin 5-10 orang. Nggak usah sering-sering. Seminggu sekali hari Jumat. Itu subhanallah. Kalau kita senangkan mereka, Allah akan bukakan pintu surga, namanya Darul Farah. Inna fil jannati baban. Sungguhnya di surga ada baban, apa baban? Satu pintu. La yadkhulul jannata ahadun, tidak akan masuk dalam surga oleh seorang pun melalui Darul Farah tadi, illa man fariha sibyan, kecuali orang yang senang nyenangin hati anak kecil. Kalau kita keluar, buya, masya Allah, senang anak kecil ketemu kita, ya Allah, dia sambut kita. Kenapa? Karena kita baik sama mereka. Saya dulu tahun 70-an ada orang yang sama saya, galaknya minta ampun. Kita bukan metik rambutannya jatuh, kita petik, ya kita ambil, dioyok-oyok kata orang Betawi. Tahu dioyok-oyok? Masya Allah. Sampai sekarang saya nggak baca Fatihah buat dia. Padahal nggak boleh dendam, tapi itulah manusia, itu sunatullah. Dia baik, kita baik. Begitu, itu sunatullah.
Antum nih punya teman luar biasa baik, wah kalau kumpul luar biasa, wah yang ngerokok keluarin rokok semua. Kalau mau habis ngerokok jajan di warung atau di kafe berebut bayar. Tapi ada yang waktu giliran bayar keluar dia, pura-pura ke kamar mandi, lagu lama loh. Bilang aja lu nggak mau bayar. Ada begitu manusia tuh. Rokok orang diisupin terus lagi ada. Kalau jajan dia nggak pernah mau bayar. Giliran dia luar biasa, nggak mau. Dia dicubit mau, nyubit nggak mau. Luar biasa. Makan punya orang mau, tapi kalau giliran rezeki dia makan nggak mau. Itu orang begitu nggak akan berkah hidupnya. Biasanya nggak punya kawan. Orang kalau dia ngobrol berjam-jam, kagak ada kopi keluar. Kali pagi-pagi goreng nasi kagak. Kita kan datang pagi-pagi ke rumah kawan, Allah, nasi goreng pakai daun mengkudu. Pisang goreng, kopi-kopi jahe, dia salam. Bini yang ngeluarin, Buya tumben main girang bisa datang ya Allah, ayo makan bareng-bareng. Allah. Kalau pagi itu kalau Sabtu Minggu keliling tuh rumah murid-murid. Kalau dia udah nggak ngaji 2 kali 3 kali kita datangin girang, ya datang. Alasannya sama sebetulnya, ya lembur, kenasib segala macam, udah nggak apa-apa. Orang punya udzur, orang punya alasan, kita terima alasannya. Cuma bilang coba tolong dah diatur waktunya. Bukan apa-apa nih Buya, setelah naik jabatan banyak urusan, jadi saya nggak ngaji. Oh, ngaji bukan urusan ya? Oh, ngaji bukan urusan, saya baru tahu. Lu nggak jadi gue nggak tahu, banyak urusan saya. Jadi ngaji bukan urusan. Di anak duakan dong pengajian, jangan. Biar berkah hidup ngaji. 1 jam ente ngaji sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Insyaallah. Nih ente ketemu nih. Laporkan sama anak kalau dia bilang enggak. Ketemu. Dari mana ente? Habis sholat sunnah 1000 rakaat. Oh, bener lu. Bohong lu, hoak lu. Iya kata Ustaz ngaji 1 jam sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Seakan-akan pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Udah pernah belum ente? Belum, Anda juga belum. Tapi seakan-akan akhi Akang, bager, lintu, ya begitu ya. Lalu setelah itu apa di rakaat kedua? Baca lagi Astaghfirullahaladzim wa as'aluhu taubah. Berapa kali? 3 kali. Nah ini nih. Kemudian ruku. Ya setelah itu kan ruku biasa dah. Udah kayak sholat biasa dah. Sholat sunnah yang lain. Kemudian ruku. Lalu itidal. Tuh. Demi Allah liman hamidah itu kan dia itidal tuh. Dan sujud. Nah, maka baca di dalam sujud setelah baca tasbih yang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Enggak pakai disebut juga udah tahu dah. Tasbih yang biasa, apa tasbih biasa? Berapa kali? 3 kali baca. Nah, setelah baca itu apa tuh? Setelah baca tasbih yang biasa, baca lagi Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu namanya ayo. Siapa yang tahu namanya? Istighfar siapa? Nabi ada. Baca. Sentralnya istighfar itu. Sentralnya istighfar Nabi Allah ada. Makanya kalau lagi kita baca doa, jangan dilupa ya akhi. Selipan itu doa. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Risidatu lanakunanna minal khasirin. Baca cuma 1 kali. Maka doa ini dibaca pada sujud yang pertama. Tuh, pahamin tuh? Ya, habis sujud baca sujud yang pertama, baca dan yang kedua. Jadi sujud ada 2 kali kan? Sujud pertama baca, sujud yang kedua juga baca, tuh di dalam tiap-tiap rakaat. Begitu pula pada tiap-tiap duduk antara 2 sujud. Ya, baca tuh. Baca juga di antara duduk antara dua sujud. Kemudian ya itu setelah itu jadikan kita duduk antara sujud kan baca Rabbi firli warhamni wajburni. Baca lagi tuh Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maaf nanti yang belum paham ya bukan nggak paham. Yang kurang paham tanya sama yang paham. Ini insyaallah abang-abang kita paham. Ya. Dan makanya didengarin biar khusyuk. Betul-betul kita fokus, nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Terutama mulai sekarang ini termalam Jumat. Jangan sampai kesiangan mengantin. Jangan nambah.
Ya, udah sekali aja ya. Langsung mandi menjelang subuh. Neng, ayo kita mandi bareng-bareng. Kita sholat taubat. Ya Allah. Enak sholat taubat. Sholatnya bareng-bareng. Taubatnya masih baca istighfarnya atau baca doanya. Diaminkan sama istri. Suami jadi imam. Sekarang yang jarang, suami ganteng banyak, duitnya banyak. Yang jadi imam yang susah. Yang bawa ibu ke surga itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin kaum perempuan. Jadi pemimpin, cari yang bisa jadi imam. Cari yang bisa jadi imam, suami. Yang sholat berjamaahnya, mau makan baca doa bareng. Allah, kata-katanya luar biasa, masya Allah tabarak. Saya malu kemarin datang ke Wonjoruk, adanya Pak Harno, istrinya habis operasi. Apa isinya bilang udah lah Pak, ya orang lainnya enggak. Papa sudah kandung terlalu banyak, mama budinya sama papa banyak. Apa yang dimandiin tuh habis operasi, dikeramasin, ya Allah. Apa kalau orang lain kan nggak mungkin, nggak boleh. Tapi kalau suami boleh. Saya netekan air mata, ya Allah. Saya belum pernah seperti itu dalam hati. Waktu istri kita sakit nggak pernah kita memandikan, memakaikan baju. Ini orang Jawa, tapi subhanallah memang sayang sama istri. Padahal istri bukan satu dua, ini istri yang tua yang sakit. Dicurahkan tuh. Dia minta izin sama istri muda buat bisa dia senantiasa beramal baik, memperhatikan istri tuanya. Karena dia sudah luar biasa, maaf, ngasih kesempatan. Itu luar biasa. Buat dia nikah lagi. Karena saat ini dicurahkan perhatian sama istri tua. Baru kemarin saya salut saya, masya Allah. Nih bapaknya habis mandiin, Bu ya. Ya Allah. Tuh. Suami satu istri yang soleha lebih afdal daripada 1000 suami yang tidak soleh. Makanya kata-kata soleha bukan suami, istri. Almar'atu soleha, wanita yang soleha akhir zaman ini al-ghurabil aqsam. Kalau kita cari seperti nyari luar biasa burung gagak yang warnanya putih. Ada bang? Saking susahnya, bukan susah. Pakai sin besar. Allah tuh ya. Tapi ketemu, alhamdulillah, Allah jodohkan laki yang baik buat istri yang baik. Begitu. Ya, insya Allah antum udah dapat istri yang solehah. Amin ya robbal. Tuh baca. Ya. Jadi sujud pertama, duduk antara sujud dan sujud lagi. Itu batas semua Rabbana dzalamna anfusana. Tiap-tiap rakaat. Begitu pula pada tiap-tiap duduk antara dua sujud. Kemudian setelah salam nih, udah sampai innaka hamidum majid. Atau kebiasaan antum enggak? Kalau sholat sampai mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup. Itu kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tahiyat awal. Kalau sholat maghrib atau sholat bangsa 4 rakaat, zuhur, asar, isya, habis itu. Tapi kalau kita mau dia tahiyat sadi, tahiyat akhir, tambah lagi. Abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, baca terusin. Ya, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita mau tambahin namanya, doanya doa tasahud. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Sayyid Dajjal. Sampai situ. Bertamin boleh ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kan tadi udah dalam sujud. Udah sampai begitu. Itu namanya doa tasahud. Nah, setelah salam apa? Setelah salam baca astagfirullah. Renungin dosa kita 10 kali bang. Renungin dosa kita. Dosa apa yang paling kita yang begitu berat, yang mungkin menurut kita dosa besar yang belum kita bertobat kepada Allah.
Astagfirullah. Renungin boleh, renungin. Kalau perlu kita ingat dosa kita. Dosa mungkin maaf pernah ngelawan orang tua. Dosa maaf mulut kita pernah kita masukin minuman keras atau barang-barang haram. Naudzubillah min dzalik. Atau mungkin pernah dulu kita mencium istri kita sebelum jadi istri kita. Belum halal, tapi kita sudah pernah perlakukan dia seperti istri. Minta maaf sama Allah. Minta maafnya sama Allah. Itu kan dosa yang menyangkut hukukul adami. Jangan nanya begini, kan sama-sama senang. Bukan boleh kalau sama-sama senang. Pelacur juga senang. Dia dapat duit, dia tidak berkesenangan. Apakah jadi halal? Bergaul bebas boleh, hubungan di luar nikah boleh. Siapa bilang? Ini dosa besar. Satu kali Anda berbuat zina, 40 tahun ibadah ada, hancur ibadah Anda. Enggak ada sedikit pun yang tersisa. Dan yatun wahidatun tahbitu amal sab'ina sana. Berzina satu kali dapat menghancurkan amal ibadah selama 70 tahun. Mati, udah nggak punya amal, udah ludes semua amal kita. Kenapa? Gara-gara satu kali berzina. Jangan. Kan jadi perempuan juga, maaf ya kalau ada masuk telepon dia udah punya suami, udah punya istri, tolong biar tegas. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak nggak ada, belum pulang, ntar aja balik lagi ya. Ya, ntar saya lagi ada kerjaan. Jangan macam-macam ya. Jadi kadang-kadang mendesak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, suaranya begini apa lagi rasanya ya. Ngasih angin sih jangan, jadi perempuan biar judes, biar jutek sama orang lain. Itu kita kudulisan begitu. Kita kalau ngaji kudulisan begitu. Kalau kita nggak kenal ketemu di jalan biar dikasih. Enggak. Mbak sama siapa? Enggak. Saya nggak kenal sama bapak. Langsung aja jalan. Jangan, oh iya kebenarannya kita bentengin dong tulangnya. Emang Allah separuh dongdot begitu. Ya. Naudzubillahi min, jangan neng, jangan mbak. Saya mah kagak demen kalau begitu, foto-foto udah, saya jauh-jauh. Kadang-kadang, Pak Kiai, foto-foto dong, udah ntar, nggak ada mahram. Ibu ada suami nggak? Ya kalau kadang-kadang tim Qasida tuh, tim Qasida kita pulang ceramah, oh, ini Ustaz, sebelum pulang, kita foto-foto, kita taruh di tengah, kesenggol kiri kanan. Astagfirullah. Kadang-kadang ibu-ibu begitu sih, centil banget. Udah sampai TikTok lagi ya. Masa usah diajak TikTok? Ya. Jangan ada hati kita, jangan kecenderungan, jangan merasa girang. Itu dosa itu. Ngomong berduaan sama perempuan, nggak ada orang ketiga, itu udah dosa. Pikiran udah nerawang kesana kemari. Istri orang, suami orang. Apalagi sekarang di kantor ada BSB, bobo siang bersama. Selama SAL, sex after lunch. MSB, makan siang bersama. Istri orang, suami orang. Ini percikan perzinahan. Jangan. Hancur amal ibadah kita. Sekarang apa sih yang nggak bisa terjadi? Semua bisa terjadi. Ya, naudzubillahi min. Nah, sedikit lagi. Baca tadi apa? Istighfar berapa? 10 kali. Kemudian diteruskan dengan membaca taibun ilallah. Minta taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Taibun ilallah. Taibun ilallah. Artinya kita taubat kepada Allah. Ayo kita nyatakan diri kita bertobat kepada Allah. Diteruskan dengan ya tawabtu alaina warham dha'fana wanzur ilaina wahdina waftah alaina samina fima janaina wal jannata lana wali walidina ba'da umrin tawilin wa halin jamilin wa khairin wa lutfin wa afiyah wa taufiqin bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau belum hafal, baca aja lembarannya. Kalau perlu antam-antam, yang kuat supaya dia apa itu? Pakai plastik. Taruh di depan, di meja kecil, bertobat malam, taubat bangun, buka.
Ya, belum apal surahnya, taruh aja di depan sambil begini ngelihat. Antum nggak pakai kacamata, lihat jauh kan kelihatan, paling nggak duit. Ya. Tuh baca tuh, ya, baca. Kemudian baca ayat ini, ayatnya dibaca juga tuh. Itu tuntunan dari ulama. Baca apa bacanya? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Satu kali doang udah. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali diamalin nih, sekali dibaca mesti hafal, melekat. Lalu dibaca lagi tuh istighfar, itu nanti di luar dah. Udah selesai baca istighfar, pegang tasbih, baca 100. Tandanya kita betul-betul nyesal sama Allah. Tandanya bahwa kita betul-betul taubat. Taubat kan syaratnya 3. Pertama anadam, nyesal. Yang kedua apa? Yang kedua luar biasa. Yang kedua adalah al-azmu ala yauda ilai. Berazam tidak akan melakukan lagi, itu namanya taubat. Dia minum keras enggak? Bergaul, ngelihat orang itu minum udah kesal, udah nggak demen. Tuh, pertama dia azab, ya menyesal, maaf. Kedua azab, kedua, yang ketiga luar biasa. Tolong kita betul-betul jangan ada terlintas di hati kita melakukan lagi. Ya, jadi anadam, al azmu alayya udah ilai, itu luar biasa. Wal ikla, mencabut. Apa mencabut? Nggak mau balik lagi. Nggak mau nongkrong-nongkrong, nggak mau lagi ngeliat orang judi, ngeliat aja udah nggak demen. Oh, dia ajak ke kafe, ajak ke tempat maksiat, ajak ke Moonlight Top 10, Pipe Star, Cudai, udah nggak demen udah. Ya mantan, kan lu yang ngajarin. Ya tuh begitu setan begitu. Selalu luar biasa memperdaya manusia ke jalan yang dapat menjadikan fitnah dalam kehidupan. Naudzubillah. Ayo sekarang ini doa atau istighfar Nabi Allah Haidir. Ayo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka lima a'taituka min nafsi thumma lam ufi bihi wa astaghfiruka li ni'matika allati an'amta biha alayya fatawaqqaitu biha ala ma'asika wa astaghfiruka li kulli khairin aradtu bihi wajhakal karim fakhalatani fihi ma laisa laka wa astaghfiruka likulli khatirin khatarani minhu khatarali minhu ma la yaliku bijalalika wa adhamatika wa astaghfiruka likulli ghaflatin wa taqsirin wa qa'a minni fi ta'atika wa astaghfiruka likulli dhanbin adnabtuhu fi sawadil laili wa bayadin nahar. Allahumma la tu'akhidni fa innaka bi alim wa la tu'adzibni fa innaka alayya qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan diamalkan ya. Ini memang supaya nggak rusak, udah langsung dilaminating, ditaruh, jadikan bahan rujukan kalau kita mau tobat. Ngerjainnya gimana Ustaz? Ngerjain tiap hari boleh. Tapi kita nggak pernah tahu kan dari pagi ke malam dosa kita banyak. Kita suudzon sama diri kita boleh, suudzon sama orang lain nggak boleh akhi. Suudzon sama diri kita bagus. Jadi termotivasi buat selalu bertobat, ya istighfar, ya. Selamat mengamalkan, mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Al-Fatihah.